Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat bergabung pada kegiatan webinar pada hari ini dengan tema Masalah, Solusi, dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Jakarta. Jakarta Tangguh. Hari ini Rabu 1 Juli 2020. Yang terhormat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Yang kami hormati, para narasumber webinar pada hari ini, yakni Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal periode tahun 2016 sampai 2019, Bapak Thomas Lembong AB. Wakil Ketua Dewan Riset Daerah DKI Jakarta, Dr. Sunarsip AKME. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Dr. Sri Haryati SPI MSI. Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Amin Subekti. Para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan perkenannya kita bisa berkumpul dalam kegiatan webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Yang terhormat Pak Thomas Lembong, terima kasih sudah ikut partisipasi. Saya hormati Pak Sunarsip, Bu Sri, Pak Amin, para peserta kegiatan webinar tentang masalah, solusi, dan rekomendasi kebijakan pemulihan ekonomi di Jakarta. Pertama, saya harus sampaikan permohonan maaf karena tidak sesuai dengan rencana, datangnya terlambat. Kebetulan tadi mengikuti kegiatan upacara Hari Bayangkara yang acaranya baru saja selesai. Jadi mohon dimaafkan karena keterlambatan ini. Yang kedua, mengenai seminar ini, webinar ini. Jadi pekan lalu kita mendiskusikan tentang apa masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Jakarta. Dan kita mengetahui bahwa krisis kesehatan yang berdampak pada krisis ekonomi ini cukup luas dan agak unik dibandingkan krisis-krisis yang pernah terjadi sebelumnya. Karena ini mengenai pelaku-pelaku yang mikro, kecil, kemudian juga terkena di dua aspek supply dan juga aspek demand. Karena itulah kemudian mencari solusinya tentu tidak bisa sekedar mengandalkan pendekatan deduktif, tetapi harus juga mengkombinasikan dengan induktif. Karena itu kita berharap lewat seminar yang diikuti oleh begitu banyak komponen, kita akan mendapatkan perspektif yang kaya, yang lengkap. Harapannya stimulus, paket, kebijakan yang disusun di DKI ini sesuai dengan masalah dan sesuai dengan target yang kita ingin capai. Untuk kita sama-sama ketahui tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, kita di Jakarta ingin membangun sebuah kota dengan pendekatan kolaborasi. Bahwa yang dikerjakan untuk DKI itu bukan sekedar program Pemprov DKI, tapi program untuk kota Jakarta dilakukan bersama-sama oleh seluruh pelaku di Jakarta. Jadi kita ingin agar semua rencana kebijakan itu memang mendasarkan kepada prinsip melibatkan semua. Dan kita menyadari persis di dalam situasi krisis seperti ini, antara pemerintah dengan luar pemerintah harus ada bukan saja komunikasi, tapi kesamaan informasi, kesamaan pandang untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan problemnya. Jadi kami nanti berharap bisa melihat ini multisektor dan kami juga berharap nantinya ada rekomendasi-rekomendasi kebijakan praktis yang bisa menjadi pegangan bagi kita. Ini memang satu
tantangan yang cukup unik karena secara kebetulan Jakarta memiliki porsi spending di aspek konsumsi yang cukup tinggi. Di sisi lain, kita menyadari bahwa ketergantungan Jakarta pada wilayah lain cukup besar. Nah, kita bisa melihatnya ini dari aspek pengaruh Jakarta untuk menggerakkan ekonomi Indonesia. Apabila di Jakarta terjadi perbaikan, di Jakarta terjadi pergerakan, maka yang disebut ketergantungan Jakarta pada daerah itu berubah menjadi Jakarta menggerakkan daerah. Karena berarti di sini kita bisa menciptakan demand. Kalau kita bisa menciptakan demand, maka ini akan menjadi pulling faktor bagi berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Jadi kita berharap sekali nanti dari diskusi ini muncul perspektif-perspektif baru yang bisa kita laksanakan. Lalu yang tidak kalah penting, teman-teman sekalian, saya berharap ada ide-ide, ada terobosan yang berani, yang di luar kenormalan yang biasanya kita lihat. Karena kita berhadapan dengan situasi yang memang agak unik. Jadi kita ingin agar kita membuka constraint. Jangan dibatasi dulu dengan constraint. Sebagian dari yang bisa kita kerjakan atau sebagian yang harus dikerjakan itu bisa dikerjakan oleh Pemprov. Tapi sebagian yang lain hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat, sebagian perlu dikerjakan oleh private sector. Dalam kesempatan ini lebih baik kami usul untuk bisa semua diletakkan di meja, nanti siapa mengerjakan apa, kita bisa minta berbagai pihak untuk melakukannya. Tapi semua opsi kebijakan termasuk kebijakan yang di luar kewenangan Pemprov, saya rasa pantas untuk digulirkan. Nanti kita coba dorong lewat berbagai institusi yang lain. Jadi itu saja dari saya, teman-teman. Pak Tom, terima kasih banyak Pak Tom, udah sempatkan kita bersyukur beliau bisa ikut langsung berbagi pengalaman, pengetahuan, dan juga koleksi atas pendekatan-pendekatan di berbagai wilayah dunia. Kemudian juga Pak Sunarsip, Pak Dr. Sunarsip, terima kasih dari minggu lalu dan hari ini sudah terus memberikan kita data-data yang cukup unik. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan untuk kita buat terobosan. Itu dari saya, terima kasih, selamat seminar, dan saya tunggu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang izinkan saya bawa diskusi ini kepada satu data atau analisis makro yang sudah disiapkan oleh Pak Sunarsip. Kebetulan Pak Sunarsip ini Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Pemprov DKI 2018-2022, dan beliau itu secara histori itu ekonom. Berbagai perbankan di Indonesia ya udah banyak, dan sekarang juga menjadi senior ekonomis di Indonesia Economic Intelligence ya Pak Narsip. Kita pengen menggali dan melihat perspektif dari sisi data nih Pak, makro seperti apa DKI, kemudian sasarannya tuh sebenarnya harus kemana ini, berdasarkan analisis dan pengamatan Bapak, itu Pemprov Ekonomi kalau mau menggerakkan perekonomian itu bisa kemana. Barangkali kita bisa dengarkan dari Pak Narsip. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Pak Thomas Lembong, kemudian Ibu Haryati, lalu Pak Amin Subekti, dan rekan-rekan peserta yang lainnya yang saya hormati. Tadi saya banyak lihat kawan-kawan semua, banyak saya lihat baik dari Dewan Riset Daerah, baik dari BUMD yang saya lihat tadi, kemudian dari SKPD juga saya banyak yang kenal nama-namanya. Baik, sesuai yang diminta, saya mungkin akan sharing beberapa kondisi ekonomi Jakarta, khususnya dunia usaha, lebih khusus lagi nanti UMKM.
Nanti akan saya sharing data-data. Tujuannya adalah supaya nanti ketika pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengetet satu kebijakan dalam rangka untuk mempercepat pemulihan ekonomi, nantinya bisa tepat sasaran, seperti yang tadi diharapkan oleh Bapak Gubernur. Saya akan share presentasi saya. Baik. Nah, di Jakarta ini kalau kita bicara profil ekonominya, ya, kita harus lihat dari sisi komposisi PDRB-nya. Lalu kita harus lihat dari sisi komposisi pelakunya. Pelaku itu ada dua, pelaku itu dari sisi dunia usaha dan sisi tenaga kerjanya. Jakarta ini menjadi salah satu tumpuan ya bagi perekonomian daerah lainnya. Ketika Jakarta ekonominya lesu, maka pasti akan berdampak pada melemahnya perekonomian daerah lainnya. Tidak hanya daerah penyangga, tetapi juga luar daerah penyangga. Ya, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera, dan lain-lain. Nah, ini penting, makanya ketika Pemprov DKI Jakarta sudah menginisiasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi, maka ini dampaknya nanti bisa akan menolong perekonomian daerah-daerah yang lain. Nah, tadi Bu Tri sudah sampaikan, Jakarta ini memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya di kuartal pertama 2020 itu terendah angkanya. Ya, terendah angkanya karena hanya tumbuh di kuartal pertama ini, yang saya lingkari ini adalah 5,06%. Tetapi sebenarnya angka kinerja pertumbuhan ekonomi Jakarta ini relatif lebih baik dibandingkan daerah-daerah lainnya. Ini saya gambarkan mapping pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Warna ini menunjukkan prestasi. Kalau warnanya makin hijau itu pertumbuhannya makin tinggi. Kemudian makin ke kuning itu pertumbuhannya makin rendah. Dan kalau dia merah itu pertumbuhannya negatif. Nah, kita lihat di sini hanya 4 provinsi yang pertumbuhannya pada kuartal keempat itu mengalami pertumbuhan di atas 5%. 1 Jakarta, kedua Kalimantan Utara, tadi disebutkan oleh Bu Tri, ketiga Kalsel, dan keempat adalah Papua Barat. Papua Barat ini bisa tinggi karena di tahun lalu pertumbuhannya rendah sekali. Nah, begitu aktivitas ekspor dan impor mineral di Papua, di wilayah Papua itu dibuka, maka mereka bisa melakukan ekspor kembali dan kemudian menolong pertumbuhan ekonominya menjadi pertumbuhan yang positif pada kuartal ketiga. Jadi kalau kita lihat Jakarta, ya, Katolik kita lihat Jakarta, Jakarta konsisten pertumbuhannya di atas 5%. Jadi ini kita harus syukuri bahwa sebagai daerah penyangga perekonomian daerah-daerah lain, baik di Botabek maupun daerah-daerah provinsi yang lain, ternyata pertumbuhan ekonomi kita masih bisa tumbuh 5% ke atas. Bisa dibayangkan kalau Jakarta tumbuh di bawah 5%. Ya, itu tentu efeknya terhadap PDB secara nasional akan lebih besar lagi penurunannya. Nah, ini kenapa saya katakan tadi, Jakarta itu daerah penyangga. Ya, ini yang unik, ternyata bukan Jabar yang paling merasakan dampak daripada pelemahan atau COVID lockdown Jakarta kemarin ini. Tetapi justru Jawa Timur. Ya, justru Jawa Timur itu paling besar dampak penurunannya dibanding daerah-daerah lain. Ini kenapa? Karena memang Jawa Timur ini pertumbuhannya memang banyak memasok barang-barang yang ada di Jakarta. Ini berbeda dengan Jawa Barat, misalnya Jawa Barat itu industri manufacturing-nya itu banyakkan diekspor, karena dia di sana adalah industri besar gitu ya, sehingga ketergantungannya ke Jakarta relatif dia lebih kecil. Nah, itu kira-kira kenapa kita penting menjaga pemulihan ekonomi Jakarta ini
bisa berlangsung lebih cepat, sehingga dia bisa juga menolong pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang lain. Nah, kita lihat sekarang dari struktur profilnya ekonomi DKI Jakarta, mulai dari struktur PDRB. Jakarta ini adalah sektor ekonominya ditopang oleh sektor tersier. Ya, 75% PDRB Jakarta itu dari sektor tersier atau sektor jasa-jasa. Hanya 24% itu atau 24% yang sekunder. Nah, apa itu sektor tersier? Sektor tersier itu kalau dilihat dari struktur tabel di bawah, di samping kiri ini, itu adalah struktur ekonomi mulai dari huruf G sampai ke bawah. Ya, huruf G sampai ke bawah. Mulai dari perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan minum, informasi komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Itulah profil ekonomi Jakarta. Ya, PDRB kita tahun 2019 kemarin itu 2.841 triliun, 75%-nya disumbang oleh sektor jasa. Ya, jadi seperti itu. Jadi kondisi perekonomian di Jakarta ini. Nah, dari PDRB tadi ternyata 85%-nya ya. Ini saya loncatin aja ya. Nah, itu kalau dilihat dari sektoralnya, PDRB dilihat dari sektoralnya. Nah, kalau kita lihat PDRB dari pelaku ekonominya, ya, pelaku itu adalah manusianya, manusia yang yang menjalankan roda perekonomian di Jakarta. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi tenaga kerja, begitu ya. Ternyata komponen terbesar bentuk PDRB DKI itu berasal dari surplus usaha. Itu artinya bahwa ekonomi Jakarta ini digerakkan oleh dunia usaha. Mayoritas ya, digerakkan oleh dunia usaha. Di mana di situ kita bisa lihat komposisi pada tahun 2018 kemarin ya, sebelum Covid, 45,53% ya PDRB DKI itu berasal dari surplus dunia usaha. Meskipun kalau kita lihat ke belakang, ya kalau kita lihat ke belakang, angka 45% ini sebenarnya menurun, ya sebenarnya menurun. 2016 masih hampir 48% ya kontribusi dunia usaha terhadap PDRB DKI Jakarta. 2017 masih 46,67%, hampir 47%. Nah, sekarang tinggal 45,5%. Itu artinya pangsa dunia usaha, PDB-nya, pendapatan yang diperoleh oleh dunia usaha, itu berkurang terus komposisinya. Kenapa ini berkurang? Karena ada kenaikan upah atau gaji yang diterima oleh para pekerja di dunia usaha di Jakarta. Kita lihat di sini tenaga kerja itu pangsanya tadinya 37,9, kemudian naik 39,2, kemudian naik lagi menjadi 40,5. Itu artinya memang ada peningkatan kontribusi dari pelaku dunia usaha dari sisi tenaga kerja terhadap PDRB DKI. Kenapa kok bisa begitu? Karena memang dalam beberapa tahun terakhir kenaikan tingkat upah UMP Provinsi DKI itu naiknya tinggi sekali. DKI ini UMP-nya relatif tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Nah, ini mungkin juga perlu dipikirkan oleh Pemprov DKI ketika kita bicara bagaimana mempertahankan daya saing investasi di DKI. Ya, gimana mendesain kebijakan untuk menjaga daya beli penduduk warga Jakarta, khususnya pekerja. Tetapi di sisi lain juga harus memikirkan agar investasi yang sudah tertanam atau investasi baru yang masuk ke Indonesia ini bisa masuknya tetap di Jakarta, bukan daerah-daerah yang lain. Karena daerah-daerah yang lain masih memberikan upah UMP-nya masih relatif lebih murah dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta. Nah, itu dari sisi surplus dunia usaha. Nah, sekarang kita lihat ternyata ini dari sisi pendapatan, kita lihat satu-satu sekarang ya.
50% upah atau gaji yang diterima oleh para pekerja di Jakarta ini itu berasal dari 4 sektor. 1, administrasi pemerintahan, itu berarti banyak PNS yang bekerja di Jakarta, karena Jakarta adalah pusatnya pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Yang kedua adalah perdagangan, sektor perdagangan. Yang ketiga adalah sektor industri pengolahan, dan yang keempat adalah sektor konstruksi. Jadi sumbangan upah gaji terbesar yang diperoleh para pekerja di Jakarta ini berasal dari 4 sektor ini. Dia menyumbang lebih dari 50% sendiri. Kemudian dari dunia usaha, 50% laba dunia usaha itu juga berasal dari 4 sektor. Apa itu? Dari perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, dan real estate. Jadi kalau kita bicara ini perbandingannya, meskipun sama-sama dari 4 sektor, tetapi sektornya berbeda. Kalau kita lihat dari kita bandingkan dengan posisi tenaga kerja tadi. Nah, secara umum ya, kalau kita lihat dari sisi pendapatan, Jakarta ini masih mengalami faktor neto yang surplus. Kenapa? Sebenarnya tadi kan kita lihat penyumbang PDRB Jakarta itu kan sebagian besar kan dari pekerja. Tapi sebenarnya pekerja yang berasal dari Jakarta yang bekerja di luar Jakarta dibandingkan dengan pendapatan yang dibayarkan oleh faktor produksi di Jakarta, ya itu sebenarnya lebih banyak pendapatan yang dibayarkan dari Jakarta dibandingkan dengan yang diterima dari luar Jakarta. Itu artinya sebenarnya banyak pekerja-pekerja yang bekerja di Jakarta ini berasal dari luar Jakarta. Itu artinya sekali lagi Jakarta juga menjadi penopang ya penopang daya beli masyarakat yang ada di luar Jakarta karena mereka banyak mendapatkan pendapatan dari Jakarta. Nah, tetapi secara umum kita masih surplus pendapatan Jakartanya karena tadi itu Jakarta masih lebih tinggi penyumbang pendapatannya dari dunia usaha dibandingkan pendapatan dari pekerja. Jadi mengembalikan eksistensi dunia usaha tetap bisa beraktivitas atau pulih lebih cepat itu menjadi sangat penting. Tidak hanya mengembalikan pertumbuhan ekonomi Jakarta, tetapi juga mengembalikan para pekerja-pekerja ini bisa mendapatkan penghasilan. Jadi, nah sekarang dunia usaha seperti apa sih profil dunia usaha kita di Jakarta ini? Profil dunia usaha kita di Jakarta ini 70% pelaku usaha ini berasal dari 3 sektor. 1 perdagangan, 2 penyediaan akomodasi dan makan minum, ini restoran, hotel dan seterusnya, dan ketiga adalah industri pengolahan. 70% pelaku kita ini berasal dari 3 sektor ini. Jadi makanya kalau kita bicara kepingin memulihkan ekonomi secara cepat, kita lihat ini pelaku di sektor mana yang kira-kira perlu didorong supaya pemulihan ekonominya juga lebih cepat bagi ekonomi Jakarta. Nah, kalau tadi kita lihat dari dunia usaha, sekarang kita lihat dari tenaga kerja. 70% tenaga kerja di DKI ini bekerja di 5 sektor. Yang paling tinggi itu adalah kembali lagi sektor perdagangan. Jadi kalau kita kembali tadi, paling tinggi itu sektor perdagangan kalau dilihat dari pelaku usahanya, ya. Kemudian dilihat dari pelaku usahanya yang kedua dulu paling tinggi jumlah pelaku usaha itu ternyata banyak yang bekerja di sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum, restoran, hotel. Ternyata kalau kita bicara restoran dan hotel, ternyata tidak hanya besar, tapi juga banyak pelaku-pelaku yang kecil di situ juga. Jadi ini penting sekali. Itu kenapa ketika lockdown kemarin ini berdampak, ya, maka yang paling dirasakan itu adalah pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi dan sektor perdagangan. Sama halnya dengan tenaga kerja, ketika ada lockdown di Jakarta kemarin, atau yang kita kenal dengan istilah PSBB istilahnya kemarin itu, yang paling berdampak memang di 2 sektor utama tadi, perdagangan dan penyediaan akomodasi, makan dan minum. Karena memang tenaga kerjanya kita di situ lebih banyak sekali, lebih dari 40% pekerja yang bekerja di sektor di Jakarta ini bekerja di 2 sektor ini, perdagangan dan penyediaan jasa umum. Nah, 80% pelaku usaha itu terkonsentrasi di 4 wilayah. Jakarta Barat,
Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, itu yang paling tinggi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tenaga kerja, ternyata Jakarta Selatan itu penyumbang tenaga kerja terbanyak. Ya, karena di Jakarta Selatan itu paling banyak juga pelaku sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga kontribusinya ke pekerja juga banyak sekali. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi skala usahanya, 90% pelaku usaha di Jakarta itu di sektor mikro dan kecil. Ya, 90% pelaku usaha di Jakarta itu berada di sektor mikro dan kecil, di skala usaha mikro dan kecil. Hanya masalahnya, kalau kita bicara tenaga kerja, ternyata sektor mikro, walaupun tadi dia menyumbang 90% pelaku usahanya, sumbangannya terhadap tenaga kerja sekitar 34%-nya saja. Yang di lain-lainnya itu ditopang oleh skala usaha besar, 24%, skala usaha menengah, 27%, dan sayangnya ini usaha kecil, ternyata dia hanya menyumbang pangsa tenaga kerja hanya sekitar 14% saja. Jadi ini menjadi tantangan nih bagaimana meningkatkan level usaha kecil dan mikro tadi bisa menjadi penyumbang tenaga kerja yang besar juga. Kira-kira begitu ya. Nah, ini kira-kira pelaku usaha, 80% pelaku usaha di Jakarta itu bekerja di sektor mikro juga. Kemudian komposisi tenaga kerjanya saya katakan tadi juga merata. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang bagaimana sih dampak COVID ini, ya dampak COVID terhadap bisnis UMKM ini, ternyata paling dirasakan memang pelaku usaha itu turunnya penjualan. Ya, ini paling dirasakan. Tetapi ketika bicara tentang kesulitan yang dihadapin, kebutuhan yang mereka butuhkan di tengah COVID ini, ternyata mayoritas pelaku UMKM itu dia butuh restrukturisasi pinjaman. Itu artinya apa? Itu artinya sebenarnya pelaku usaha ini di tengah COVID yang terjadi, tentunya ini tergantung dari nanti berapa lama ini PSBB atau lockdown ini berjalan. Kita harapkan tidak terlalu lama, karena kalau dampaknya bisa terlalu lama, nanti dampaknya terhadap perekonomian Jakarta akan semakin berat lagi. Nah, asumsinya kalau misalnya katakanlah sampai September itu ya itu dibutuhkan yang paling kebutuhan utama yang dirasakan oleh pelaku UMKM itu, saya butuh restrukturisasi kredit atau pinjaman. Hanya 26% dia yang menyatakan dia tidak mampu membayar. Itu artinya itulah kebutuhan UMKM kita yang paling dominan sekarang ini. Nah, sekarang pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan paket kebijakan stimulus dalam rangka restrukturisasi kredit UMKM. Tinggal bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para lembaga keuangan yang mendapatkan mandat untuk melakukan restrukturisasi pinjaman, itu bisa berkolaborasi agar fasilitas restrukturisasi kredit, subsidi bunga, dan lain-lain itu yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu bisa dimanfaatkan, bisa sampai ke tangan para pelaku UMKM di Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik ya ini kira-kira dampaknya kalau misalnya sudden stop UMKM terjadi di Jakarta. Ternyata kalau terjadi sudden stop sebenarnya yang paling terdampak itu daerah-daerah di sekitar Jakarta. Kita bisa lihat di sini misalnya. Kalau misalnya itu sudden stop itu atau PSBB atau lockdown ini berlangsung 9 bulan, maka penurunan dampak UMKM terhadap PDRB itu di Jakarta itu hanya diperkirakan hanya sekitar 3,27%. Tetapi dampaknya keluar Jakarta itu lebih besar terhadap PDRB mereka, yaitu sekitar 14,24%. Karena itu tadi saya katakan tadi, karena memang Jakarta ini adalah penyangga perekonomian di luar Jakarta juga. Nah, ini adalah beberapa usulan saya terkait dengan bagaimana Jakarta memulai melakukan pemulihan aktivitas ekonomi. Kita perhatikan dari komposisi pelaku usaha, kita perhatikan dari komposisi ketenagakerjaan, kita perhatikan juga dari sisi kontribusi pendapatan. Saya mengidentifikasi
kalau seandainya pemerintah DKI Jakarta itu memulai aktivitas ekonominya secara lebih masif dibandingkan dengan periode PSBB kemarin, terutama dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi Jakarta, inilah sektor-sektor prioritas yang perlu didorong lebih cepat. Satu, kalau kita bicara pelaku usaha itu, paling banyak itu pelaku perdagangan, kemudian penyediaan akomodasi, kemudian industri pengolahan dan pengangkutan perdagangan ini terkait dengan pangan dan seterusnya, terkait dengan kebutuhan hidup gitu ya. Dan yang kelima adalah real estate. Jadi paling banyak di 5 sektor ini. Kalau kita bicara pelaku usaha, karena 91% itu pelaku usaha di Jakarta itu bekerja di 5 sektor ini. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari ketenagakerjaan, masih sama dengan dari sebelumnya pelaku usaha, ternyata sektor perdagangan, sektor penyediaan akomodasi jasa minum itu masih menempatin peringkat 1 dan 2. Itu artinya kalau kita bicara mempercepat pemulihan ekonomi, baik dalam rangka untuk menjaga sustainability dunia usaha, maupun juga menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja, 2 sektor ini yang paling harus mendapatkan prioritas. Ditambah lagi nanti mungkin kalau satu lagi adalah industri pengolahan. Ya, kemudian yang ketiga adalah kalau kita lihat dari sisi kontributor pendapatannya, sektor perdagangan itu memberikan kontributor pendapatan terbesar karena di situ banyak pelaku usaha di situ. Jasa keuangan juga terbesar nomor kedua. Ya, ini nomor ini menunjukkan peringkat. Ya, semakin nomor 1 dia kontribusinya makin tinggi. Nah, jasa keuangan ini sebenarnya tidak perlu otak-atik karena sebenarnya itu domainnya pemerintah pusat. Keterlibatan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan keterlibatan pemerintah daerah. Ini berbeda dengan perdagangan, industri pengolahan, real estate, konstruksi dan seterusnya. Itu adalah lebih banyak domain pemerintah pusat, pemerintah daerah. Jadi kalau kita bicara memulihkan ekonomi ini, nah kira-kira 6-7 sektor inilah yang perlu mendapatkan perhatian Pemprov DKI dengan cara memanfaatkan stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, sekaligus membantu atau menyiapkan stimulus pendamping yang kira-kira bisa lebih menggerakkan dunia usaha. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang bagaimana sih sebenarnya upaya pemerintah untuk memulihkan UMKM di Indonesia ini, di tingkat pusat sebenarnya sudah banyak ini dukungan finansial yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Tinggal seperti yang saya katakan tadi, bagaimana stimulus atau paket ekonomi ini bisa sampai ke pelaku-pelaku usaha di daerah. Ya, ini penting karena bagaimanapun juga kalau hanya di tingkat pusat, maka ini tidak akan bisa bekerja secara efektif. Apa sih yang disiapkan oleh pemerintah? Satu, dari sisi perpajakan. Perpajakan itu sudah menyiapkan paket stimulus pajak sekitar 28 triliun secara nasional ya, secara nasional. Itu berbentuk PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah sebesar 26 triliun dan PPh final UMKM itu sebesar sekitar 2,4 triliun. Jadi hampir sudah 26 triliun itu yang disiapkan oleh pemerintah untuk UMKM. Pertanyaannya adalah, tahu nggak pelaku UMKM terkait dengan insentif perpajakan ini? Berapa banyak yang tahu dengan fasilitas ini, dan berapa banyak kalaupun tahu, dia mengakses untuk mendapatkan insentif perpajakan ini? Dengan cara apa dia bisa mengakses insentif perpajakan ini? Dia jalan sendiri atau difasilitasi oleh pemerintah daerah? Nah, ini yang penting nih. Seringkali pelaku usaha ini jalan sendiri. Ya, guidance dari di pemerintah daerah ini kecil sekali keterlibatannya. Nah, makanya ini sudah ada fasilitas yang sudah disiapkan. Nah, tinggal bagaimana pemerintah daerah mensupport, mengintegrasi pelaku-pelaku usahanya sehingga mereka bisa mendapatkan fasilitas ini. Saya kira pemerintah Provinsi DKI perlu melibatkan jajarannya sampai dengan tingkat kelurahan, mendata pelaku-pelaku usahanya, supaya fasilitas-fasilitas ini bisa dimanfaatkan secara lebih efektif di tingkat provinsi. Nah, kemudian pemerintah juga sudah menyediakan subsidi bunga. Total subsidi bunga itu yang disiapkan adalah 34 triliun lebih.
melalui bank, baik bank umum maupun BPR, termasuk juga perusahaan pembiayaan. Berarti perusahaan pembiayaan ini juga termasuk kredit konsumsi, kredit motor, kredit KPR, dan seterusnya. Itu juga sudah disiapkan oleh pemerintah. Juga melalui KUR. KUR ini kita bisa lihat, KUR ini bisa melalui bank BPD, kita punya bank DKI. Saya kira bank DKI juga mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk untuk menyalurkan KUR. Terus kemudian ada UMI. UMI itu adalah kredit ultra mikro. Kemudian ada dari kredit dari Pegadaian, termasuk juga ada kredit-kredit yang ada subsidi bunga yang nanti diberikan oleh pemerintah pusat kepada UMKM pembina yang menjadi binaan Pemda. Kuncinya memang kembali lagi saya katakan tadi, koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan penyalur UMKM yang perlu ditingkatkan supaya insentif ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha kita di daerah secara lebih efektif. Tidak hanya suku bunga, tapi juga pemerintah juga memberikan penjaminan kredit. Jadi kalau kredit UMKM mengalami masalah begitu ya, dijamin oleh perusahaan penjaminan. Ada Jamkrindo, ada Askrindo, itu di tingkat nasional. Di tingkat daerah kita punya Jamkrida. Nah, ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas ini supaya apa? Supaya pelaku usaha kita, UMKM kita tidak takut kalau misalnya harus mengajukan pinjaman kredit ke perbankan. Nah, karena apa? Karena sudah dijamin oleh perusahaan penjaminan, baik Jamkrindo, Askrindo maupun penjaminan daerah. Nah, kira-kira gitu. Ini kira-kira profil dari stimulus pemerintah di bidang UMKM. Total outstanding yang kredit penerima subsidi bunga itu dikirakan 1.600-an triliun, total subsidi bunga itu sekitar 34 triliun, termasuk juga pemerintah juga sudah menyiapkan penundaan pokok pinjaman sekitar 28 triliun, dan itu kira-kira akan mencakup sekitar 60,766 juta rekening nasabah seluruh Indonesia, termasuk UMKM di DKI Jakarta. Jadi ini sebenarnya sudah sangat banyak. Saya harapkan nanti juga agar ini stimulus yang disiapkan oleh pemerintah ini bisa dimanfaatkan supaya tidak redundant dengan stimulus yang disiapkan nanti dengan pemerintah daerah. Jadi itu kira-kira, nah saya kira di level mikronya juga ini penting, nanti mungkin Pak Lembong yang Pak Lembong terkait dengan investasi dan perdagangan, saya kira Pak Lembong yang paling menguasai aspek-aspek ini. Jadi nah, ini ke depan tantangan UMKM kita ini pasca COVID. Kenapa sih banyak UMKM kita itu yang sekarang ini kalau kita bicara UMKM di Jakarta khususnya, ternyata banyak pelaku UMK di Jakarta ini yang tidak memanfaatkan fasilitas sektor keuangan yang disiapkan oleh lembaga keuangan, terutama dari perbankan, terutama kredit mikro, kredit kecil, KUR dan yang lain-lain. Ya, kenapa seperti itu? Karena ternyata memang kalau kita lihat profil UMK di Jakarta ini, ya masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak bisa memenuhi persyaratan administratif yang dipersyaratkan oleh para pelaku di sektor lembaga keuangan. Apa salah satunya? 96% UMK di Jakarta itu belum berbadan hukum. Ini faktanya. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa mengakses pinjaman keuangan di sektor perbankan, sementara mereka ini adalah belum berbadan hukum. Padahal salah satu syarat administrasi mereka itu sudah berbadan hukum atau sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Nah, kemudian yang menarik lagi, ternyata para pelaku UMK di Jakarta ini 95% belum melakukan kemitraan. Kemitraan ini kemitraan induk dan anak, kemitraan yang sifatnya dengan pengusaha-pengusaha besar, ya. Ini sayang sekali nih, banyak kita punya pelaku UMK, tapi ternyata mereka ini belum bermitra. Nah, ini penting buat Pemprov DKI, mungkin melalui dinas UMK atau dinas perindustriannya gitu ya. Gimana produk pelaku-pelaku UMK di Jakarta ini difasilitasi kerjasama
dengan kemitraan dengan pelaku-pelaku usaha besar. Ya, seperti itu kira-kira. Dan yang menarik lagi, ini Jakarta ternyata 80% lebih pelaku UMKM kita itu belum memanfaatkan internet. Nah, ini bagaimana mungkin kita bisa mendorong penggunaan digital, aspek digital, teknologi digital terkait dengan bagaimana mendorong adaptasi UMKM ini agar lebih banyak melakukan transaksi di luar fisik, tetapi ternyata banyak pelaku UMKM kita itu yang tidak menggunakan internet. Nah, ini yang menarik nih. Ya, ini yang Jakarta ini menarik. Sebenarnya ekspektasi positif dari pelaku UMKM di Jakarta ini terhadap bisnisnya itu masih perlu didorong lagi. Karena yang optimis bahwa bisnis UMKM di Jakarta ini akan bagus itu masih angkanya di bawah 50%. Ya, masih di bawah 50%. Lebih dari 50% dia menyatakan bisnisnya sama baik, bisnisnya lebih buruk, bisnisnya sama buruk atau tidak dapat diperbandingkan. Hanya saja memang kita harus apresiasi pada pemerintah provinsi terkait dengan aspek dukungan birokrasi, dukungan di tingkat pemerintahannya, itu ternyata misalnya hambatan-hambatan yang terkait dengan pungutan liar, peraturan, infrastruktur, BBM dan energi dan lainnya itu kecil sekali, sudah bukan lagi menjadi hambatan. Ya, sudah bukan lagi menjadi hambatan, sudah bukan lagi menjadi halangan buat para pelaku usaha kita untuk melakukan usaha. Tetapi ternyata pelaku usaha kita itu masih takut dengan persaingan ternyata. Ya, masih takut dengan persaingan, masih takut bersaing. Confidence-nya pelaku usaha di Jakarta terkait dengan bisnisnya ini masih perlu didorong lagi. Nah, dan yang menarik memang sekarang ini harus saya sampaikan bahwa isu tentang permodalan ini sebenarnya sudah bukan isu lagi. Karena apa? Karena di tingkat pusat sebenarnya sudah banyak fasilitas permodalan yang kira-kira sangat membantu pelaku usaha. Sekarang ini kan KUR sudah 7% bunganya, bahkan nanti akan diturunkan menjadi sekitar 6%. Dengan tingkat suku bunga serendah itu, saya kira dunia usaha tinggal bisa difasilitasi bagaimana mengakses ini. KUR ini kan syaratnya sangat mudah. Yang penting pelaku usaha kita itu punya usaha yang sudah beroperasi, sudah berjalan 6 bulan minimal, dan sudah mendapatkan surat izin dari kantor kelurahan atau kantor desa setempat. Jadi ini peluang bagi Pemprov untuk bisa dimanfaatkan. Nanti kemudian tinggal Pemprov nanti menambah insentif-insentif yang lain yang kira-kira bisa lebih memperkuat security dari dunia usaha UMKM kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa disambung dengan diskusi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Narsip. Tadi kita dengar data yang begitu rich, begitu kaya dari Pak Narsip, baik itu tadi dari sisi nasional ya, tadi signifikansi Jakartanya itu ditekankan sekali tuh dari Pak Narsip. Impact-nya bukan hanya untuk Jabodetabek, tapi secara nasional itu very big. Kemudian tadi di sini juga disampaikan oleh Pak Narsip bahwa rata-rata ini kalau kita mau fokus itu rekomendasinya kepada 3, yaitu kepada sektor perdagangan, akomodasi, makan minum, dan juga pada industri pengolahan. Karena memang di sini kontribusinya baik itu ngomongin tenaga kerja ataupun konsumsinya, begitu itu yang besarnya di sana. Dan di sini juga Pak Narsip memang ada rekan-rekan dari private ya, dan ini menarik yang tadi Bapak sampaikan. Ada stimulus ekonomi senilai 68 triliun, baik itu dari pajak, penjaminan maupun subsidi begitu ya. Ini tuh bagaimana kita semua termasuk DKI dalam hal ini bisa tap advantage itu gitu. Ini rasanya juga harus ada jembatan yang tadi Bapak sampaikan bisa mengarah ke sana. Dan tadi juga yang terakhir barangkali saya note adalah soal pentingnya UMKM. Ada satu yang disampaikan bahwa ya gimana mau dapat modal kalau
modal itu dapatnya harus dapat badan hukum dulu gitu. Nah ini juga tadi dari paparan Bu Sri saya melihat bahwa ada relaksasi untuk izin UMK ini. Jadi itu menjadi momentum. Saat ini kita sudah masuk sesi tanya jawab nih. Ada beberapa pertanyaan yang keluar dan saya coba pilih beberapa ya dan coba mengarahkan diskusinya agar kaya nih diskusinya. Ada pertanyaan yang pertama yang saya mau ambil itu dari Pak Bayu nih. Ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi dampak COVID-19 ini mendorong akselerasi digitalisasi seluruh aspek kehidupan yang mendorong efisiensi secara signifikan. Less movement, memotong rantai supply, dan lain-lain. Bagaimana kebijakan Pemprov DKI ke depan menyikapi hal ini? Di mana satu sisi efisiensi merupakan yang baik, di sisi lain terjadi dalam jangka waktu yang pendek, sehingga menimbulkan implikasi luas pada dunia usaha. Biasanya kita makan di kantor gitu, jajan gitu ya. Sekarang makan di rumah, kan work from home gitu. Kalau Pak Narsip ada pandangan Pak terhadap hal tersebut? Jadi gini, kuncinya memang kita kembalikan kepada upaya untuk menghidupkan kembali aktivitas di dunia usaha. Ya, kuncinya di situ, karena percuma kita bicara tentang upaya-upaya untuk peningkatan perpajakan. Perpajakan kan sumbernya kan tetap dari dunia usaha. Jadi kembali lagi, bagaimanapun juga kita harus menghidupkan secepatnya aktivitas di dunia usaha, tentunya dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan nanti oleh pemerintah. Nah, pertama, yang kedua terkait dengan pemulihan ekonomi ya. Seperti yang saya katakan tadi kan di Jakarta ini surplus dunia usaha kan tinggi. Ya, itu artinya kalau bicara surplus dunia usaha berarti labanya tinggi. Gitu kan? Labanya tinggi. Sebenarnya kalau pemerintah daerah bisa membangun kolaborasi yang lebih erat dengan dunia usaha, saya kira surplus yang sudah didapat oleh dunia usaha tadi bisa dimanfaatkan sebagiannya melalui program corporate social responsibility, terutama dalam bentuk skema pembinaan bagi usaha kecil, mikro, dan menengah. Jadi saya kira kalau ini bisa dijalankan ya, itu saya kira sangat bisa membantu sekali bagaimana menghidupkan kembali sektor UMK, ya, menghidupkan kembali sektor UMK kita dengan memanfaatkan corporate social responsibility dari dunia usaha. Yang saya maksud corporate social responsibility itu tidak hanya CSR-nya BUMD, tidak hanya CSR-nya swasta yang hidup di Jakarta, tapi juga bisa memanfaatkan CSR-nya BUMN kita. BUMN itu kantor pusatnya sebagian besar di Jakarta loh, jangan salah. Ya, jangan salah, kantor pusatnya itu di Jakarta. Tetapi kita bisa hitung, punya nggak kita data misalnya, seberapa banyak UMK kita itu ya yang sudah links, yang sudah membangun kemitraan dengan BUMN. Kapasitas BUMD kita itu terbatas, ya. Kapasitas BUMD itu terbatas. Jadi kalau pemerintah DKI Jakarta kepingin menggenjot aktivitas ekonomi di Jakarta, ya harus bisa mengoptimalkan para pelaku-pelaku yang ada di DKI Jakarta. Tidak hanya yang ada dalam wilayah strukturnya Pemprov DKI Jakarta. Tapi di luar itu tadi, seperti yang tadi disampaikan Pak Amin, itu harus sebelah kanannya ini yang kolaborasi itu, co-creation tadi itu yang harus didorong. Nah, banyak sekali sebenarnya yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah Jakarta. Perlu dicatat bahwa 80% ya pengeluaran pemerintah di DKI Jakarta ini ya itu berasal dari pemerintah pusat. Ya, tadi kalau kita bicara APBD-nya DKI itu enggak seberapa dibandingkan dibandingkan dengan PDB regionalnya DKI,
memang udah faktanya, karena memang kalau kita bicara lihat angka dari pengeluaran pemerintahnya saja, itu kontribusi pengeluaran pemerintah tadi yang dengan dengan 80 triliunnya tadi, 87 triliun tadi itu kalau kecapai gitu ya, itu juga baru sekitar 20%-nya dari pengeluaran pemerintah. Nah, sama juga sebenarnya. Jadi kalau kita bicara pelaku-pelaku usaha, baik yang termasuk yang berada di lingkungan Pemprov DKI, BUMD ini ya, kalau dibandingkan dengan kapasitasnya BUMD kan masih jauh lebih kecil. Gitu ya. Makanya mau nggak mau, semua resources ini, baik yang ada di dalam jangkauan langsung Pemprov DKI maupun yang tidak langsung oleh Pemprov DKI, itu kita harus optimalkan. Ya. Nah, perannya Pemprov DKI di sini itu tadi itu menjadi fasilitator, menjadi jembatan, menjadi agregator, ya, untuk mempercepat proses kemitraan, mempercepat proses kolaborasi itu tadi. Nah, ini contoh misalnya ya, tadi saya sampaikan tadi sedikit saya singgung di sini ya. Nah, contoh misalnya, ini kalau kita bicara UMK, tadi saya nambahin apa yang disampaikan oleh Pak Thomas Lembong tadi ya. Kecenderungan orang sekarang bertransaksi digital, ya, kecenderungan orang sekarang bertransaksi digital, itu tidak hanya terjadi pada pusat-pusat bisnis modern, seperti hypermarket, food delivery, minimarket, tetapi juga sekarang terjadi di pasar-pasar tradisional, pelaku-pelaku tradisional. Orang-orang sekarang orang-orang sekarang itu lebih senang belanja lewat online ya dibandingkan dengan datang ke pasar. Ini pasca Covid nih ya, terutama pasca Covid. Dan betul sekali disampaikan oleh Pak Thomas tadi, begitu orang itu sudah intens dengan aktivitas online, walaupun nanti katakanlah Covid ini selesai, saya kira kecenderungan ini tidak akan berhenti, akan terus berlanjut. Bahwa nanti setelah COVID pun orang akan cenderung belanja lewat online itu akan terus berlanjut. Nah, saya bisa membayangkan sebenarnya ya Pemprov DKI itu ya sebenarnya banyak marketplace yang sudah mempersiapkan mempersiapkan feature-features yang terkait yang nanti bisa menjadi penopang bisnis UMKM. Tapi kalau saya boleh mengusulkan Pemprov DKI melalui BUMD-nya mengembangkan marketplace sendiri bagi UMKM di DKI Jakarta. Ya, nah marketplace itu nantinya akan menjadi channel yang menghubungkan pasokan, supply chain, mulai dari pasokan, mulai dari sistem pembayaran, mulai dari transportasi logistik, delivery-nya, ya, termasuk juga pembinaan marketingnya. Nah, supply chain kita punya punya BUMD yang terkait dengan supply chain pasokan. Pangan kita punya Food Station, punya Dharma Jaya gitu ya. Sistem pembayaran kita punya Bank DKI yang saya kira teknologinya juga IT-nya juga sudah semakin berkembang sekarang ini ya. Transportasi logistik kita punya Pasar Jaya dan seterusnya. Dan kalau ini terintegrasi ya tidak hanya difasilitasi melalui platform-platform yang sudah ada misalnya Tokopedia. Karena kalau kita biarkan mereka itu mereka memang punya, sekarang mereka ini sudah aktif di Tokopedia, Bukalapak, tetapi yang belum kan masih banyak. Dan pentingnya kita Pemda DKI itu punya marketplace sendiri itu apa sih sebenarnya? Salah satunya adalah untuk pembinaan yang lebih efektif. Misalnya kalau ada fasilitas-fasilitas dari pemerintah yang kira-kira membutuhkan dukungan yang cepat terkait dengan data dan segala macam, kalau itu diintegrasikan dalam satu marketplace sendiri yang dimiliki oleh Pemprov DKI kan itu jauh lebih efektif. Dan ketika pemerintah mau mengetet satu kebijakan yang sifatnya afirmatif terkait dengan subsidi atau macam-macam atau dukungan yang lain macam-macam, kita sudah punya database. Jadi sekaligus gitu. Jadi selain menjadi marketplace untuk memfasilitasi pengembangan digitalisasi dalam kegiatan UMK di DKI Jakarta juga, tapi sekaligus juga mengembangkan pusat database ketika Pemprov DKI ini bisa berkeinginan untuk lebih mengefektifkan aspek-aspek pembinaan terkait dengan UMK di DKI Jakarta. Jadi kembali lagi kesimpulannya memang semoga-moga nih ya, moga-moga COVID ini bisa secepatnya bisa selesai dan
tanpa menunggu selesai COVID ini, ya saya kira inisiatif-inisiatif untuk memulai atau menggerakkan ekonomi di Jakarta, dunia usaha khususnya, itu bisa dimulai dari sekarang. Ya, dimulai dari sekarang, khususnya di UMKM. Terus kemudian lebih spesifik lagi adalah kalau kita bicara sektor-sektor ekonominya, sektor perdagangan, sektor penyediaan akomodasi pariwisata, perhotelan, restoran dan segala macam, sektor industri manufaktur, dan kalau mau ditambah lagi adalah sektor konstruksi dan pergudangan dan transportasi. Karena itu elemen penting, sektor-sektor elemen penting yang menggerakkan perekonomian ekonomi di Jakarta, khususnya UMKM, khususnya para tenaga kerja yang bekerja di DKI Jakarta. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, Pak. Thank you, Pak. Ini bicara soal UMKM juga ya, tadi dan juga ada aspek kolaborasinya, Bu. Pak Narsip ya. Saya sebagai moderator pagi siang hari ini ucapan terima kasih khususnya untuk para pembicara, Pak Amin, Ibu Sri, Pak Sunarsip, Pak Tom. Saya juga ucapkan terima kasih untuk para peserta yang terus mengikuti acara ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan dari saya. Saya serahkan kembali floornya kepada MC dari BPSJM. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah seluruh rangkaian webinar pada hari ini dengan tema Masalah, Solusi, dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Jakarta, Jakarta Tangguh. Terima kasih kepada para narasumber dan moderator yang telah berpartisipasi pada webinar hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi pemulihan ekonomi Jakarta. Dan terima kasih kami sampaikan kepada para peserta yang telah memberikan masukan-masukan dan inisiatif untuk pemulihan ekonomi Jakarta pada era new normal. Sampai jumpa pada acara webinar selanjutnya. Atas perhatian dan kerjasamanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.